Ya, kita awali dari Pak Syarif terlebih dahulu. Pak Syarif, Kepala Bappenas kemarin kembali menyinggung mengenai progres kajian pemindahan ibu kota. Dari DPR sendiri sikapnya seperti apa? Apakah mendukung ide ini? Ya, saya kira pertama perlu kita dukung. Saya beri apresiasi terhadap pemerintahan sekarang dalam arti bahwa tidak hanya tataran wacana. Kalau kita lihat sudah ingin memindahkan ibu kota ini kan sejak zaman Bung Karno, bahkan pada waktu diresmikannya pemerintahan Palangkaraya pada bulan Juli kalau tidak salah saya itu tahun 1957, Bung Karno sudah mencanangkan itu untuk pindah di Palangkaraya. Anda melihat apa urgensinya kemudian memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lainnya? Ya, kalau kita lihat ada banyak persoalan, umpamanya sekarang lah aspek sosial, umpamanya di Jakarta sebegitu tinggi ya, kemacetan, kemudian juga faktor penurunan tanah, kemudian tingkat kriminalitas, kemudian kemacetan dan sebagainya itu, ya tentu ini harus ada solusi untuk mengurai ini. Yang kedua, bagaimana juga memberikan tidak tertumpu pertumbuhan ekonomi hanya ada di Jakarta atau di Pulau Jawa. Tapi artinya pemindahan ibu kota ini berupa sebuah kebutuhan, bukan hanya kemudian ide reaktif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Jakarta? Ya, saya kira itu merupakan kebutuhan untuk masa panjang. Oke. Baik, kita ke Pak Jihansyah. Pak Jihansyah, mengenai rencana ataupun wacana pemindahan ibu kota ini menurut Anda memang kebutuhan atau hanya ide reaktif dari berbagai macam persoalan yang saat ini memang ada di Jakarta? Iya, dua-duanya. Jadi permasalahan Jakarta itu sudah terlalu berat ya. Dan di sisi lain pembangunan Indonesia itu perlu lebih merata ya secara tata ruang. Ya, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, di luar Pulau Jawa deh ya. Nah, kan sudah terlalu padat ya penduduk Pulau Jawa, sudah sekitar 60% penduduk Indonesia. Nah, dan pembangunan ibu kota itu diyakini sebagai katakanlah penarik ya, magnet penarik ya untuk efektifnya pengembangan wilayah ya, desentralisasi dari konsentrasi. Jadi saya pikir ini wacana yang sudah demikian banyak ya dibahas kelayakannya. Nah, lebih baik pemerintah sekarang untuk langsung berbicara mengenai bagaimana persiapan yang perlu dilakukan. Oke, nah mengenai pemindahan ibu kota yang sebetulnya bukan rencana baru, sudah digaungkan sejak lama, menurut Anda seberapa serius pemerintah untuk kali ini? Saya pikir cukup serius. Jadi di pemerintahan yang lalu, zaman pemerintahan Pak SBY sudah ada respon sedikit ya. Nah, namun mungkin karena di akhir masa pemerintahan beliau belum disusun studinya lebih mendalam. Nah, sekarang yang kita perhatikan di Bappenas mengatakan akhir tahun ini sudah selesai yang namanya studi kelayakan ya. Jadi sudah tidak perlu lagi dibahas lagi kelayakannya, sudah ada semua kajiannya di sana. Dari sisi infrastruktur, dari sisi wilayah strategis ya, geografisnya, dari sisi kesiapan, anggaran, aset tanah dan sebagainya sudah dikaji kelayakannya. Nah, tinggal langkah-langkah persiapan apa yang perlu dilakukan. Oke. Baik, ini mengenai pernyataan dari Bappenas sendiri Pak Syarif yang mengatakan ini kajian diharapkan selesai pada tahun ini karena 2 tahun ke depan diharapkan mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibu kota negara. Menurut Anda dalam 2 tahun ke depan ini adalah waktu yang memang rasional, akan kemudian bisa direalisasikan proyeknya atau bagaimana? Saya kira tinggal goodwill daripada pemerintah. Paling tidak sekarang itu sudah harus selesai secara mendalam pengkajian terhadap perpindahan ibu kota itu betul-betul bisa diimplementasikan bahwa ada keseriusan itu. Kemudian masalah perpindahan saya kira bisa saja secara gradual ya, secara bertahap. Ya, tidak semuanya harus, memang kalau secara keseluruhan tentu ada beberapa persoalan yang harus apakah itu dari segi anggaran, kemudian infrastrukturnya. Tetapi paling tidak secara bertahap. Artinya institusi pemerintah yang perlu untuk mendapat penanganan cepat ya tentu harus di sana, kantor presiden, kementeriannya, sekneknya dan sebagainya. Mungkin parlemennya dari di sini, kemudian beberapa waktu baru pindah juga bisa ya. Baik. Ya, mengenai pemindahan ibu kota ini memang menimbulkan ada pandangan yang kemudian mendukung, ada pandangan yang juga kontra. Tapi kita akan simak bagaimana pandangan dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.
ibu kota itu di mana-mana kan tidak Bercampur dengan campur kota bisnis sekalian ya. Saya setuju idenya. Tapi kalau 2018 ya saya kira sulit ya. Memindahkannya apakah bisa di Jonggol seperti dulu Pak Harto kan maunya memindahkannya di Jonggol. Itu Lampung bagus deket. Ya, sama aja. Dapil saya kan. Pak, ini soal lain Pak. Iya kan bisa dibikin kan tol laut kan. Iya. Deket tuh. Pak soal Ya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Nah, kalau sekarang ya kan prioritasnya infrastruktur, listrik, irigasi, ya kan? Untuk menunjang sektor pangan yang kita masih impor beras besar, impor gula, macam-macam itu. Saya kira skala prioritas. Pak soal ini Pak. Ya Pak Syarif, tadi Pak Zulkifli mengatakan mengenai 2018 terlalu cepat dan ini juga harus disesuaikan dengan keuangan negara dan ada prioritas-prioritas yang kemudian harus didahulukan seperti infrastruktur, listrik, tanggapannya. Ya, paling tidak saya mengambil keyakinan kepada pemerintah bahwa paling tidak itu punya satu goodwill lah, ingin mewujudkan itu. Tentu ini nanti kan ini kan masih baru akan dilakukan pengkajian secara mendalam ini oleh Bappenas. Tentu ini yang harus kita spiritnya itu yang harus menjadi motivasi kita. Karena memang persoalan ibu kota ini harus sudah kita lakukan karena memang kondisi yang ada sekarang kita bisa lihat secara bersama-sama. Dan tentunya saya sangat sangat mendukung terhadap ini dalam rangka secara politis paling tidak ini ada membagi ya, ada penyetaraan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Apalagi itu di Kalimantan. Itu ini merupakan satu satu persoalan yang cukup memberikan pemecahan masalah untuk masa yang akan datang. Oke, baik. Pak Jihansyah, bagaimana dengan sesuai keuangan negara? Dari visi Indonesia 2033 juga kemudian sudah pernah melakukan kajian dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota. Ini sebetulnya seberapa besar dana yang memang dibutuhkan? Pak Jihansyah, kita akan membahas bagaimana kemudian dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Tapi kita harus tahan dulu, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Jihansyah dari kajian Visi Indonesia 2033. Ini kira-kira dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota ini seperti apa? Ya, kita mengkajinya sudah sejak tahun 2010 ya, 2011, 2012. Pada masa itu kita perkirakan secara total lebih kurang 100 triliun ya selama 10 tahun. Jadi setiap tahunnya cukup 10 triliun. Nah, sedangkan pada saat itu biaya kerugian akibat kemacetan di DKI Jakarta itu sudah mencapai sekitar 20 triliun setiap tahunnya. Jadi sangat layak dari sisi anggaran ya dan untuk mengatasi permasalahan DKI yang inefisien. Nah, sekarang kita perkirakan saja itu lebih kurang sama, itu 10% ya, dari anggaran infrastruktur. Nah, kalau kita lihat sekarang anggaran infrastruktur sekitar 200 hingga 250 triliun, ya sekitar 15 sampai 20 triliun setiap tahun selama konsisten ya, selama mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu sangat mungkin karena toh setiap tahun Indonesia membangun infrastruktur. Baik. Ya, kita tanyakan langsung nih kepada DPR karena berbicara dengan anggaran pasti berbicara juga dengan peran DPR seperti apa. Ini berbicara mengenai anggaran pemindahan ibu kota bagaimana? Ya, jadi gini, kita belum membahas sejauh itu ya, karena memang secara mendalam belum kita bahas antara DPR dengan pemerintah. Tetapi kalau tentu ini dengan hitung-hitungan yang tadi ya dengan anggaran 10 triliun per tahun kalau dilihat dari besar anggaran itu ya dikatakan juga tidak terlalu besar ya. Tetapi tentu harus kita kaji secara bersama karena memang sekarang juga negara kita sedang juga membutuhkan untuk membangun infrastruktur yang sangat mendesak. Saya kira ini tadi juga ada wacana dari Ketua Bappenas kalau tidak salah ingin menggait swasta, pembiayaan swasta. Cuma kita akan lihat mekanismenya kayak apa. Nah, kan ini kan juga harus apalagi ini membangun sarana-sarana vital
terhadap kantor-kantor pemerintahan, termasuk juga kantor kepresidenan. Nah, ini juga mungkin nanti tentu akan ada pembahasan secara mendalam berkaitan dengan persoalan ini. Karena kalau ketika menggandeng swasta, tentunya skemanya ini harus kemudian transparan, karena kan kita ketahui bagaimana pembiayaan dari swasta tentunya memikirkan profit ke depannya akan seperti apa, keuntungan, return of investment-nya akan seperti apa. Ini menurut Anda bagaimana? Ya itu makanya, apakah nanti mekanisme kan pasti ada, mereka membangun tentu ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya dengar ada suatu negara mereka membangun objek itu, negara bayar semacam sewa pakai gitu ya. Apakah ini tentu semua harus menjadi kajian kita bersama, apakah memang harus kita melibatkan swasta atau keuangan dengan keuangan yang dimiliki oleh negara, saya katakan itu secara bertahap dibangun, itu tidak sekaligus, ya mungkin juga bisa bisa mungkin dibebankan lewat keuangan yang ada di negara. Tentu ini makanya saya sependapat dengan Ketua Bappenas, harus kita lakukan kajian secara mendalam. Oke. Dari Visi Indonesia 2033 sendiri untuk mekanisme pendanaan agar kemudian memang tidak membebani APBN, apakah masuk pada menggandeng swasta lewat skema misalnya PPP seperti itu? Tidak menyarankan demikian ya, bahwa nanti masyarakat swasta itu akan terlibat di dalam pembangunannya setelah itu mulai dibangun, itu tentu saja ya. Namun dalam prakarsa pembangunannya untuk pengembangan kawasan, pembukaan lahan dan sebagainya, tentulah pemerintah yang harus di depan. Nah, di dalam menggunakan anggaran ini kita sudah perkirakan pemerintah tidak perlu mengakuisisi lahan ya, mengeluarkan APBN untuk pembelian lahan. Toh aset-aset tanah ya, dari tanah perkebunan, ya, kehutanan, ya, bekas pertambangan, ya, banyak sekali yang bisa dipakai oleh pemerintah. Nah, sehingga penggunaan anggaran fiskal ya, APBN itu sangat efisien bisa dilakukan. Dan pemerintah harus mulai menata kelembagaan yang mampu mengelola ya, peningkatan nilai lahan ya, land value gain yang selama ini tidak pernah dilakukan pemerintah. Dan itu hanya dilakukan oleh pihak pengembang swasta ya. Baik, Pak Jansyah dan juga Pak Syarif, kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai pemindahan ibu kota ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Jansyah, kita lihat bagaimana Jakarta saat ini mengalami permasalahan seperti penataan ruang, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, pengendalian penduduk, dan juga transportasi kota, kemacetan. Apa kemudian jaminannya kondisi-kondisi seperti ini tidak akan terjadi ketika ibu kota dipindahkan ke tempat lainnya? Ya, tentunya tidak menjamin 100% ya. Tetapi akan sangat mengurangi beban ya, karena yang namanya ibu kota itu adalah pusat pemerintahan, berbagai kegiatan di tingkat nasional ya, kementerian-kementerian dan lembaga itu akan berkurang ya, dan semua ikutannya ya, baik dari kalangan swasta ya, rekanan-rekanan, keluarga-keluarga dari PNS ya, sekitar 400.000 PNS ya, lebih kurang ya, akan pindah. Nah, dan tentu ini akan memberikan satu kelonggaran ya bagi pemerintah DKI Jakarta, bukan lagi DKI nanti ya, pemerintah daerah Jakarta untuk menata kotanya agar lebih mewujudkan kota yang lebih berkelanjutan ya. Oke, Pak Jansyah, menarik mengenai pemindahan karyawan, karena memang saat ini di lembaga ataupun di Kementerian Pemerintahan Pusat ada sekitar 800.000 karyawan. Anda sendiri mengkaji tidak bagaimana kemudian memindahkan ya, sebegitu banyak orang kemudian pindah ke tempat lainnya? Ini seperti apa konsepnya nanti? Kalau yang sempat kita pikirkan waktu itu, intinya ibu kota itu kan adalah tempat bekerja bagi karyawan ataupun birokrat pemerintah pusat ya. Nah, selain tempat bekerja ada tempat tinggal. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengembangkan satu kota baru sebagai pusat pemerintahan yang baik ya, yang tentu dilayani oleh fasilitas bermukim yang baik ya, dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya tentunya ya, kesehatan, pendidikan yang lengkap. Dan itu sangat mungkin ya, kita melihat pengembang-pengembang swasta saja sudah bisa membangun kota-kota baru. Loh, ini kok pemerintah dengan semua kemampuan finansial dan aset-aset yang dimiliki, kelembagaan, SDM yang dimiliki, BUMN-BUMN yang dimiliki,
kok tidak mampu membangun satu kota baru saja. Baik, Pak Syarif, ini kan persiapan artinya harus matang. Pembangunan sejumlah infrastruktur harus disiapkan, terintegrasi seperti itu. Anda sendiri menilai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memang bisa mempersiapkan hal itu di kota baru nanti? Ya, saya kira itu relatif ya. Dalam artian bahwa tentu, maka saya katakan tentu dengan juga kemampuan terhadap keuangan kita. Ya bisa 5 tahun sampai 10 tahun secara keseluruhan bisa tercover semua berada di ibu kota yang baru. Nah, tapi yang penting itu bagaimana tahap awal itu pemerintahan, kegiatan pemerintahan itu yang sangat-sangat vital, sangat urgen, kemudian sangat ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, itu yang harus menjadi prioritas utama. Pemerintah sudah berkonsultasi dengan DPR mengenai detail ataupun kajian sejauh ini pemindahan ibu kota? Ya, jadi kebetulan kalau berkaitan dengan infrastrukturnya kan ada di kita, di Komisi 5. Kita di Komisi 5 belum membahas itu secara mendalam. Mungkin juga yang berkaitan dengan pembiayaannya mungkin saya kira mungkin juga sudah disampaikan, tetapi belum bisa secara mendalam ya. Karena memang pemerintahan sekarang ini kan cukup punya keinginan untuk melakukan pemindahan itu. Ya, karena ini kemudian jangan sampai rencana yang hanya sekedar wacana, tapi justru sudah memberikan dampak. Seperti misalnya kota yang digadang-gadang akan dijadikan ibu kota baru, ini justru para spekulan tanah ataupun bisa menjadi pusat spekulasi tanah. Saya kira itu tadi harus dikaji secara mendalam. Yang kayak dulu pernah pada zaman Pak Harto kan di Jonggol ya. Di situ sudah belum apa-apa orang sudah sebulan tanah di sana. Padahal itu baru wacana. Maka saya juga beberapa waktu yang lalu ada media mempertanyakan, ya seharusnya pemerintah tidak lagi wacana. Kalau ada keinginan pindah kan ya secepatnya untuk dilakukan apakah kajian atau apa, tapi sudah final bahwa kota ini akan pindah dalam waktu sekian. Oke, baik. Pak Jehansyah, sebetulnya kunci utama agar rencana pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa tidak sekedar wacana ini apa? Ya, pemerintah harus menyiapkan satu perencanaan yang matang ya dari semua aspek kelembagaan, aspek pendanaan, ya perencanaan lokasi dan sebagainya. Jadi ini bukan proyek biasa loh ya, ini bukan sekedar proyek tender konstruksi ya seperti Hambalang ada sekian triliun dibangun, bukan. Ya, ini suatu program nasional, program besar ya, jangka panjang ya. Jadi misalnya untuk penetapan lokasi tadi ya tentu pemerintah sudah harus menetapkan lokasi yang sudah dikuasai ya, lahan-lahan milik negara. Nah, ini akan mengurangi spekulasi, tidak ada spekulasi. Banyak kasus-kasus pemindahan ibu kota itu yang bisa dipelajari ya, seperti di Korea Selatan sekarang mereka membangun Sejong ya, Putrajaya di Malaysia ya, dan lain-lain, di mana pemerintah menyiapkan satu kelembagaan, satu badan ya, satu otorita pembangunan yang otoritatif, yang kuat ya. Nah, ini tentu dilandasi oleh landasan aturan yang kuat juga ya, setingkat undang-undang begitu. Oke, dari kajian Visi Indonesia 2033 sendiri kan ada sejumlah kriteria mengenai ibu kota menurut standar internasional. Kira-kira lokasi mana yang paling mungkin memang dijadikan ibu kota? Ya, satu saja kriterianya, aman dari bencana. Pulau mana di Indonesia ini yang tidak ada gunung Merapinya, tidak ada rangkaian gunung Merapi ya. Itu hanya Pulau Kalimantan. Nah, kalau kita menggunakan kriteria aman dari bencana gempa bumi dan gunung meletus. Nah, tentu di Kalimantan akan dilihat lagi daerah-daerah yang rawan banjir dan sebagainya. Jadi secara umum itu saya kira Kalimantan sudah bisa dipilih, tapi tepatnya di mana itu masih perlu dipertimbangkan lagi. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Syarif. Artinya jika pemerintah ingin menseriusi rencana ini, apa kira-kira langkah yang harus dilakukan dan bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh DPR? Ya, saya kira yang pertama tadi sudah disampaikan dilakukan pengkajian mendalam sehingga kriteria untuk dipilihnya ibu kota itu sudah jelas. Nah, kalau tadi sudah jelas, satu kriterianya aman
terhadap bencana. Yang aman bencana itu Kalimantan. Saya bersyukur juga, kebetulan saya Kalimantan, apalagi kalau di Kalimantan Barat. Betul. Tapi itu mungkin itu sudah kajian yang lama juga ya. Sampai Bung Karno juga mengambil daerah Kalimantan. Yang kedua ya tentu kita di DPR nanti ya tentu menyiapkan, membahas dengan pemerintah termasuk segala sesuatunya, termasuk juga masalah pembiayaannya. Kemudian berapa waktunya harus kita selesaikan untuk pembangunan itu. Baik Pak Syarif dan juga Pak Jansa, kita harapkan memang pemerintah serius, kita tunggu apa kemudian langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota keluar dari Pulau Jawa. Dan terima kasih Pak Syarif dan juga Pak Jansa telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita malam hari ini. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.